Oke, shalom, selamat sore para bunda, para ayah, para mentor, para tutor, dan sahabat anak lainnya. Kali ini adalah podcast perdana untuk PPA IO 662 Pelangi Kasih. Dan pada podcast kali ini dan kedepannya kita akan bicara atau omong-omong yang berkaitan dengan anak, berkaitan dengan perkembangan anak, dan berbagai hal yang berhubungan dengan anak. Dan kita juga akan omong-omong mengenai gereja, musik, dan lain sebagainya. Untuk kali ini, kita akan bincang-bincang dengan yang berkaitan dengan sejarah PPA IO 662 Pelangi Kasih ini. Jadi, karena kita mau bicara sejarah berkaitan dengan PPA ini, kita hari ini diberkati dengan dua orang hebat, para wanita perkasa namun lemah lembut yang menjadi saksi sejarah, bahkan pelaku sejarah bagaimana berdirinya PPA ini. Jadi selamat sore untuk mama berdua. Shalom. Shalom. Ya, jadi inilah para wanita hebat yang menjadi saksi sejarah bagaimana berdirinya PPA ini. Baik mama, untuk mama Magdalena Kia, ya, terus mama Martina Mburudihi. Ya. Oke, jadi baik mama, terima kasih banyak untuk dukungannya buat kami yang muda-muda ini. Terima kasih banyak untuk doanya, untuk supportnya selama ini bahkan dari awal. Jadi begini mama, kita mau tanya mengenai PPA ini. Mama, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan berdirinya dan sampai saat ini PPA ini masih terus berjalan dalam nama Tuhan. Nah, kapan dia berdiri nih mama untuk PPA ini? Saya mau tanya ke Mama Magdalena dulu. Dia berdiri tahun berapa nih mama PPA? Tahun 91. Kalau kita Oktober. 1 Oktober ya? 1 Oktober? November. Oh, 1 November. Tidak apa-apa karena memang sudah usia jadi agak lupa-lupa. Jadi berdirinya 1 November tahun 1991. Sudah berapa tahun ini? 33. Masuk 33 tahun ya. Jadi November ini sudah 33 tahun. Kalau dari usia berarti ini sudah dewasa. Mungkin anak. Kalau anak ini dia sudah menikah, Mama? Iya. Dan kalau kita mau omong PPA, ini pusat pengembangan anak ya. Apa yang mendasari waktu itu sehingga mama mereka ini mau jadi pelopor atau mau jadi orang-orang yang mau berjuang sehingga PPA ini bisa berdiri? Apa yang menjadi alasan berdirinya PPA? Mungkin dari Mama Martina. Ya, terima kasih. Ya. Waktu itu tahun 91 di sini di gereja ini itu masih sangat banyak anak-anak yang hidup dalam keterbelakangan, Yang orang tuanya kurang orang mampu tuanya tidak mampu secara ekonomi dan juga ya secara holistik lah, dari bidang pendidikannya banyak yang berpendidikan masih sangat rendah dari segi baik orang tua maupun anak-anak begitu. Iya. Jadi jadi itulah yang melatar belakangi sehingga hamba Tuhan di tempat ini, gereja di sini waktu itu masih Bapak Pendeta Jokana, dia yang sebagai pemimpin, sebagai pendeta gembala di tempat ini, yang membangun jaringan dengan gereja Injil Kembaniru untuk sama-sama menginisiasi untuk berdirinya PPA di tempat ini. Oh, karena kondisi Karena tadi tadi itu ada ya, banyak orang tua, kepala keluarga yang sangat minim penghasilannya sangat minim gitu, yang kurang mampu mama ya? Iya. Terus berarti kira-kira berapa orang waktu itu mama yang
yang anak binaan yang dilayani waktu awal-awal Mama Magdalena? Sampai 50 orang kah? 50 pertama. 50. Itu anak-anaknya yang usia berapa kira-kira? 8 ke atas? Iya. Oh iya, 8 ke atas ya. 8 sampai waktu itu masih karena baru pertama. Jadi masih batas 8, Oh, pas 8 usianya tahun, usia 8. Minimal Kalau 8 gitu ya. maksimal Oh, maksimal. 8 tahun. Begitu jadi itu usia maksimal. Oh, Mereka oke. Iya, saya secara pribadi sangat mengapresiasi dan Mama berdua nih jadi panutan kok ibu-ibu ya. Maksudnya mau jadi pelopor untuk berdirinya PPA ini. Apa hanya Mama berdua waktu itu atau masih ada beberapa orang lagi yang terlibat sampai untuk berdirinya PPA ini? Waktu itu memang bukan kami sebagai kakak ini sebagai majelis dan majelis. kami juga saya waktu itu masih kelas 1 SMK 1 SMEA kelas 2 Berarti masih sekolah Mama. masih sekolah saya waktu itu Maaf, sebelum Mama lanjut. Mama sekarang umur berapa? 64. Haleluya, 64. Nah, waktu berdiri PPA tahun 91 umur berapa tuh kira-kira Mama? Ya 33 tahun yang lalu. 58 usia itu. Oh iya, berarti sekitar 30-an, umur 30-an. Nah, 33. ya, 33. Sekarang PPA Agape masuk ke usia yang ke 33 juga. Luar biasa. Saya sangat apresiasi ini dan senang sekali bertemu ibu-ibu hebat ini. Siapa-siapa lagi tadi Mama? Mama masih kelas 1 SM? Kelas 1 SMEA. SMEA. SMEA waktu itu. Iya. Masih ya sekitar umur berapa? Sekarang Sudah mau sudah terlibat 50 untuk pendirian tahun. PPA ini ya? Karena kebetulan saya sebagai guru sekolah minggu waktu itu. Oh. Jadi persyaratannya saat itu PPA ini yang terlibat di dalamnya memang yang harus sudah tahu mengenai anak sebagai pelayan anak gitu. Jadi karena guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu langsung. Diminta Jadi tanpa melihat kami latar belakang pendidikannya apa. Nah itulah tadi kami waktu itu rata-rata tidak ada yang namanya waktu zaman itu 91 itu yang sarjana untuk di gereja sini. Waktu itu belum sama sekali belum ada. Jadi dan sekarang kan namanya Compassion, dulu itu bukan Compassion namanya, tapi Yayasan Bantuan Kasih Indonesia YBKI. Jadi kami tergolong, jadi beda sekali program bahkan pola pendekatannya beda sekali dengan sekarang. Begitu iya, dengan Compassion ini. Dengan Compassion, gitu. Beda nama. Iya. Jadi jadi itu. Jadi waktu itu bukan program sama pola pendekatannya beda antara tahun 91 waktu itu dengan Compassion ini tahun berapa mulai berubah nama saja. Oh, dia hanya berubah nama. Tapi YBKI awal kayaknya YBKI. Dan yang pertama kali datang foto anak-anak pendekatan itu Bapak Lawson orang Barat. Jadi waktu datang awal-awal itu bukan orang Indonesia yang turun, tapi orang Barat, kebetulan dari CMA. Jadi yang gereja Kemah Injil. Jadi kenapa hampir banyak yang PPA yang sudah lama itu rata-rata gereja Kemah Injil, karena yang CMA itu yang kami yang datang pertama foto anak-anak itu Tuan Lawson. Oh iya. Tuan Lawson. Dari SMA. Oke. Iya. Terus yang tadi kembali ke tadi, ada lagi kah orang lain yang bersama Mama, mereka mungkin yang sama-sama waktu awal-awal itu? Siapa saja Mama? Ibu Naomi Kore. Iya. Ibu Rambu Ananggambar.
ini wanita-wanita semua, yang bapak-bapak nih kemana nih? Ada. Ada bapak-bapak. Koordinator. Oh, koordinator. Yang dulunya bukan Koordinator, pimpinan proyek. Namanya Pimpro dulu. Pimpinan proyek. kan Pimpro. Setelah compassion baru dia berubah jadi namanya Koordinator. koordinator. Oh, oke. Iya. Mama waktu itu berperan sebagai apa dalam kepengurusan itu? Bendahara. Oh, bendahara ya. Sedangkan Ya. Ibu Martina sekretaris. Belum kakak, belum. Coba ingat-ingat lagi. Tidak apa-apa. Ini kan tidak apa-apa karena sudah lama tuh Mama. Jadi walaupun lupa tidak masalah karena kita mau omong-omongin. Kita sekedar bincang-bincang. Tidak usah terlalu ini juga. Namanya lupa ya, tidak apa-apa. Diingat-ingat lagi. Kalau Ibu Rambu Ananggambar itu Seksi pendidikan. pendidikan dia. Dulu masih seksi-seksi dulu. Kalau sekarang? Seksi pendidikan, seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi kerohanian, seksi sosio-emosional. Jadi seksi-seksi ini yang berperan, kan dulu tidak ada belajar-belajar. Jadi kalau datang di gereja itu pertemuan itu ini makan ya kakak. Oh, jadi lebih ke PMT, pemberian makanan tambahan. Bagi ini barang-barang begitu. Jadi keperluan ini sekolah yang begitu-begitu. Jadi kalau dibagi makan pun masih pakai absen gitu. Jadi panggil satu-satu. Jadi anak PPA yang pertama sekali itu mereka sangat ketika mereka ingat kembali masa-masa itu, ya dulu seperti itu, kampung pakaian sama semua. Jadi kalau disuruh datang ini panggil absen begitu. Tapi sekarang panggil absen tengah malam sudah baru pulang kan anak-anak banyak betul, kan. banyak sekali, jadi kan 50 orang saja waktu awal. Masih gampang kalau pakai absen apa. Dan waktu itu walaupun hanya pemberian makan, tapi yang paling kuat itu di kerohaniannya. Oh, lebih ke kerohanian. Jadi akan sangat beda antara anak-anak angkatan dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu penekanannya rohani saja dengan begini. Jadi harus hafal ayat, harus baca itu Alkitab, itu wajib baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi ada yang selesai? Ada selesai. Karena Hampir rata-rata selesai. Memang itu syaratnya. Dan memang hanya itu syaratnya. Jadi mereka dibagi Alkitab dan kami kontrol. Jadi kitab Kejadian itu sampai berapa pasal. Nanti anak datang kau tunjuk mereka sudah sampai di mana. Jadi itu beda sekali begitu. Beda. Perilaku dan karakter dan perlakuan waktu itu juga ya. Iya. Walaupun tidak mengajar tetapi dari para ngurus mengharuskan mereka untuk menghafal ayat, baca Alkitab. Memang kita akui tantangan untuk saat ini Mama, media sosial, teknologi ini sangat berpengaruh di perkembangan anak. Iya, begitu. betul. Ya, jadi dulu tidak ada pembelajaran, tapi lebih ke pemberian makanan tambahan dan paling tidak mereka dikasih untuk menghafal begitu ya, kayak ayat Alkitab. Jadi, lebih ke karakter. Pokoknya menyanyi, cerita dengar. Jadi anak-anak dulu itu mereka harus tahu tokoh-tokoh Alkitab. Oh iya. Jadi karena itu saja yang diajarkan, yang hanya di ini. Yang lain ini yang tidak tahu baca. Itu baca. Diajari. Itu. Iya. Baru. Dulu jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa ya? Waktu sore. tahun 91 kalau masih. Sore sama dengan ini juga. Sama juga sama juga dengan ini. Dilaksanakan hari Minggu? Tidak. Oh, hari-hari biasa. Hari Rabu. Hari-hari biasa ya? Hari biasa. Ada Rabu Gembira. Mama masih ingat anak-anak yang tahun 91 tuh kira-kira siapa yang Mama masih ingat? Mumpung kita ada podcast ini pas Mama sebut nama dan tak kaget nanti. Mama masih ingat siapa-siapa yang tahun 91 awal-awal? Ibu Solvina. Solvina Karirihara. Solvina Karirihara. Dari Telegia ya. Iya. Dia Sekarang sudah jadi pelayan. mengajar. Mengajar. Sebagai mentor. Wakil gembala juga. Dia guru di SMA Pandawai. Siapa lagi? Yang laki-laki?
yang laki-laki Yohanes Yohanes Ngongo. Ngongo Jadi apa sekarang? pertama. Nah, Yohanes Ngongo Jadi apa sekarang? yang tidak lagi. So, Dia koordinator yang keempat. Kerja di mana sekarang Mama? tidak ada di rumah Oh di rumah. Oh sakit. Yang koordinator yang yang mana? sebelumnya. Oh oke. Ada lagi yang diingat? Jonito Paolo. Itu Joni berkarir sebagai apa tuh? dia sebagai guru ya? guru apa psikologi di SMP 2. Oke. Siapa lagi SMA 2, yang diingat-ingat? SMP 2. Angkatan selanjutnya mungkin? Katrina Bole. Katrina Bole. Dia guru di SDW Ngapu 2, guru agama. Dan rata-rata yang menjadi sarjana awal anak-anak PPA yang pertama itu rata-rata alumni itu mereka pasti ambilnya ini teologi atau PAK. Oh. Karena satu-satunya yang kasih beasiswa itu cuman jurusan itu. Ya, semua Itu jadi mereka guru pergi agama, jadi guru agama, pelayan. jadi ini pelayan. Gembala ya. Hanya itu saja. Sisanya itu tidak lagi. Kalau tidak, Tapi rata-rata mereka semua berhasil ini. rata-rata berhasil. Puji Tuhan, Artinya rata-rata punya berhasil. karir yang bagus, kembali melayani begitu ya. Kembali melayani di Wow. Walaupun tidak bisa kami pungkiri juga. Ada juga yang sepanjang dalam waktu itu ya saya secara pribadi mengatakan ketika ada anak-anak yang ada dalam pelayanannya kami sepanjang 33 tahun ya masuk itu. Ada anak-anak yang memang mereka masih dalam kondisi apa? Seolah kami gagal begitu, gagal. Oh menurut Mama dorong gagal. Gagal karena itu Sedih ada banyak anak-anak juga yang tidak menikmati. Kan PPA ini Kempesan ini merekrut anak-anak supaya mereka membebaskan mereka dari kemiskinan dalam nama Yesus. Nah, baik secara jasmani maupun spirit ya, membebaskan secara holistik itu. Dari pendidikannya, kesehatannya, kerohaniannya, sosial emosionalnya. Itu. Nah, dalam kenyataannya dalam perjalanan sepanjang 33 tahun ini ada anak-anak yang memang tidak mencapai itu. Kami harus jujur untuk itu. Mama berdua merasa dengan teman-teman merasa kami gagal. Iya. Iya. Walaupun ada hanya besar, sebagian kecil sekian. Tapi itu mengganggu juga mengganggu begitu karena batinnya itu Mama sudah komitmen kami ketika kami ada di dalam pelayanan ini, kami sudah berkomitmen bahwa di dalam Tuhan mereka kami harus bisa merdeka nih dalam kebenaran gitu. Iya begitu. Jadi tapi kenyataannya masih ada ya. Nama itu kita mau yang sempurna, tetapi yang sempurna itu hanya Tuhan. Berarti, jadi iya kita semua tetap berdoa untuk mereka tetap bisa merdeka dalam kebenaran. Iya. Begitu. Oke. Pernahkah? Oh ya, maaf Mama. Sudah berapa kali berganti kepemimpinan dari 91 sampai dengan sekarang? 5 5 kali. kali. Oh, 5 kali ya. Berarti 5 sudah non-seli. Ya, dia ada jenjang per berapa tahun pergantian? Tidak. Misalnya sesuai dengan tidak ada batas ini. Hanya cuman waktu koordinator pertama itu Pak Domingus Paolo. Dia adalah koordinator pertama. Karena ya itu tadi berawalnya bahwa kurangnya SDM di sini. Jadi kebetulan Bapak ini kerja di PLN. Dia kerja sebagai pegawai di PLN. Oh, jadi dia artinya sibuk juga di tempat kerja. Jadi ya karena tidak ada SDM, jadi kami ambil sudah Bapak Pendeta Jo itu menghubungi Bapak Domingus Paolo. Tapi karena kesibukannya tidak lama juga. Jadi yang kedua yang menggantikan Bapak Domingus Paolo itu Bapak Hesor Nina Panjara. Karena kebetulan waktu itu memang beliau adalah seorang pegawai negeri sipil yang tugas di luar kota. Jadi ketika dia pindah kembali ke Wengapu, makanya Bapak Pendeta Jokana menghubungi beliau untuk menggantikan Pak
Domingus Pawolo, bukan karena ini tapi karena kesibukan, karena dituntut juga bahwa pimpinan proyek itu harus ada di ini juga di lokasi ketika ada kegiatan, ketika ada ini jadi harus ada. Jadi, nah dengan berjalannya waktu bergantilah karena Bapak Hesron Hina Panjara juga sibuk dengan tugas di inspektorat waktu itu. Jadi digantilah. Jadi saya menggantikan beliau sebagai koordinator yang ketiga. Oh iya. Ya, jadi saya koordinator mulai tahun 2003 sampai 2017. Jadi Terus ya waktu cukup lama. Mama jadi koordinator, Mama sebagai apa waktu itu lagi? Sebagai ini di dapur untuk koordinator pengurus. masak apa gitu. Jadi dengan dengan berjalannya waktu dari tahun 91 sampai ke ini perubahan terus, berubah terus. Iya, kepengurusan. Kepengurusan terus berubah, aturan juga terus berubah. Jadi harus tuntutannya harus ini. Jadi mulai tahun-tahun ini kami tuntutannya sudah harus SDM-nya harus diperhatikan. Jadi waktu pertama itu siapa yang mau rela aja, dia mau yang SMP pendidikannya ini tidak dilihat. Yang penting dia punya hati dan dia terlibat dalam pelayanan di gereja. Itu sudah masuk jadi pengurus. Pengurus. Nah, bedanya dengan sekarang, nah itu kualifikasinya harus ada SDM-nya, harus contoh standar kayak waktu. S1. Iya, begitu. Tapi rata-rata itu yang lulusan SMP itu tidak secara ini tidak lagi kami gantikan. Tapi kami yang lulusan SMA tetap ada di dalam. Tapi karena kami melihat bahwa mengolah dapur juga butuh orang yang punya komitmen. Jadi kami tempatkan itu bagian yang penting itu di dapur sampai dengan hari ini. Itu di dapur terlihat hanya olah makan, tapi itu salah satu yang paling penting. Iya. Wow. Baik Mama. Luar biasa perjalanan tadi. Sekarang masih setia untuk ada di PPA ini sebagai apa? Mama sebagai apa sekarang? Nah, kalau saya itu tadi saya belajar dari pengalaman bahwa menyiapkan SDM itu hal yang paling penting. Untuk sebuah organisasi supaya berkembang dengan baik, manajemennya bagus, butuh SDM yang ini. Nah, harapannya yang membuat kami lega karena alumni ini telah kami sudah punya alumni yang dengan lulusan yang kualifikasi bagus. Jadi saya 2017 tapi dengan mempersiapkan waktu itu Pak Anies sebagai koordinator yang menggantikan saya, dia sebagai sekretaris. Nah, jadi pada saat saya mengundurkan diri dari koordinator, jadi sekretaris naik ke koordinator. Nah, di sekretaris digantikan sama Kaseli yang koordinator sekarang. Jadi kami memanage sedemikian rupa mempersiapkan SDM itu supaya ini terus berjalan, kualitasnya seperti ini. Jadi orang-orang yang ada di dalam pelayanan ini bukan diisi oleh orang-orang yang tidak tahu menau tentang pelayanan anak. Harus orang yang berkompeten dan punya hati, dan juga orang-orang yang memang ada di dalam timnya kami awal. Jadi sehingga tidak ada miss. Alumni, orang-orang yang ada dalam pelayanan di sini. Jadi punya hati yang sama, punya spirit yang sama. Mereka sudah tahu apa maunya kita seperti ini, maunya Tuhan seperti apa, harapannya apa, sudah tahu semua. Nah, kalau orang baru yang kita rekrut, kita buat pengumuman, kita butuh koordinator di sini. Nah, datang orang-orang yang tidak tahu itu pelayan, akhirnya mendelegasikan sesuatu yang penting di orang yang masih salah atau tidak berkompeten, akhirnya juga tidak gagal. Punya hati, bahaya. Iya, gitu. Iya, Mama sekarang posisi apa di
untuk sekarang di PPA? dapur. Oh ya dapur Ya, ya, sorry, gitu. maaf saya lupa tadi. Orang di dapur mama, maaf. 4 orang. Urus berapa orang ini? Kasih makan berapa 3. orang? 300 lebih. Aduh. Saya bilang tadi ibu-ibu perkasa, tapi yang hatinya lembut sekali. Nanti saya juga kepingin rasa nih masakannya mama mereka. Oke, baik mama. Terima kasih banyak, ini sangat menyentuh dan sangat menginspirasi saya. Kalau ada tempat-tempat yang membutuhkan kami nanti sebagai orang muda ini, mau juga terlibat di hal-hal seperti ini yang berdampak bagi keluarga, bagi gereja, bagi tempat kita kabupaten, bagi bangsa, terutama untuk bagi Tuhan. Nah, terima kasih banyak untuk hati yang sudah mau untuk menjadi pelopor, inisiator, dan ini sudah banyak orang yang merasakan berkat. Ada firman yang saya ingat, dan olehmu, yang Tuhan bilang sama Abraham itu, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi oleh mama ada banyak yang dapat berkat. Sudah banyak, sudah berbuah. Haleluya, terima kasih banyak. Saya jadi terinspirasi dari orang-orang hebat. Jadi mama berdua. Mungkin sejenak mama mereka ingat anak-anak yang dulu dibina dari kecil. Ada yang masih ingus-ingus, mungkin sekarang sudah cantik-cantik gitu ya. Sudah dulu tidak tahu pakai lipstik, sekarang sudah pakai make up. Dulu belum Jadi tahu bendahara. jadi bendahara. Dulu Jadi korupsional. masih pakaian kotor-kotor, sekarang sudah jadi laki-laki yang necis. Begitu. Bangga mama ya? Ya, Apa kesan dari mama ketika sudah berbuah seperti itu? Yang mama rasakan apa ketika sudah melayani di PPA ini? Mama. Kalau dari saya mau supaya mereka yang masih sekarang ini Ya. sama seperti yang kemarin itu. Kakak-kakak dorang yang sudah pergi kuliah, pulang. Pulang terus melayani. Oh ya. Ada yang melayani, ada yang sudah kerja. Tapi mama bangga ya, Bangga. sudah bisa berbuah, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mama, kesannya apa yang mama rasa ketika sampai sejauh ini? Ya. Yang mama rasa melihat kembali anak-anak yang sudah bertumbuh, bahkan sudah dewasa itu, bagaimana mama? ya, satu yang saya belum jawab tadi, saya Oke, posisi oke. apa di PPA ya. Iya. Untuk sekarang saya di staf perlindungan anak. Oh ya, oke. Jadi saya menangani anak-anak, ada kasus-kasus anak, ya saya di situ. Oh, yang kekerasan. Kekerasan, gitu. Nah, kalau bicara tentang kesan, Yang mama rasa sekarang. yang ngerasa jadi, ya ketika sudah ada di sini, semua perjalanan PPA dari 91 sampai sekarang masih kokoh, masih berdiri seperti ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Itu jadi tidak ada hal yang bisa kita banggakan sebagai manusia bahwa ada sampai pada titik ini karena kita, karena jangan ada yang memegahkan diri untuk itu. Jadi saya secara pribadi kadang-kadang kalau saya duduk satu hal yang sukacita bagi saya secara pribadi ketika anak-anak ini mereka masih kecil, masih bayi, malah saya menyaksikan mereka dibawa di hadapan Tuhan, dipersembahkan, mengikuti perkembangan mereka dari masa anak-anak sampai mereka kami layani di PPA. Dan saya melihat bahwa ketika mereka berhasil, saya merasa bahwa oh ternyata saya punya saya mengikuti itu, saya melihat perkembangan mereka dan saya mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan saya untuk melihat anak-anak ini. Mereka menjadi orang yang luar biasa, mereka menjadi orang-orang hebat. Bahkan ketika mereka ada dalam pelayanan, satu sukacita tersendiri. Kita yang sudah tua tidak harus
sampai memegang tongkat untuk kami ada dalam pelayanan ini. Tetapi generasi-generasi yang kami layani, mereka lah yang melanjutkan apa yang hati Tuhan untuk anak-anak di tempat ini. Itu kesan saya secara pribadi. Jadi kalaupun saya sudah menutup mata pun, saya dengan sukacita menutup mata melihat bahwa ada jejak. Saya sudah menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Ada jejak yang paling kurang, walaupun orang tidak melihat itu, tapi Mereka memuliakan nama Tuhan. iya, itu saya secara pribadi melihat ini. Jadi Akhirnya saya juga jadi ikut. ketika saya menemukan anak-anak yang sukses ini, Iya. kamu luar biasa. Satu sering Nona Seli dan semua alumni pasti selalu ingat apa yang saya katakan, bahwa hari ini mungkin orang di luar sana melihat kamu dengan sebelah mata, tidak menganggap kamu karena kamu bukan siapa-siapa. Anak yang dari latar belakang keluarga yang miskin atau yang tidak ada apa-apanya. Mereka akan melihat kamu dengan sebelah mata. Tapi suatu saat ketika kamu sukses, ketika kamu berhasil, orang akan memandang kamu dengan dua mata mereka dan mengatakan, oh ternyata mereka bisa. Oh ternyata, artinya kamu dan di tangannya kamu bisa membanggakan orang tua. Hari ini orang tidak melihat orang tua kamu, apa dorang, biasa saja, tidak ada apa-apanya. Kamulah yang menjadi berkat. Iya, kamulah yang akan. Jadi itu Kebanggaan tersendiri, sukacita tersendiri yang sukacita, tidak ya. bisa diungkap, tidak bisa dinilai dengan Dan uang. itu merupakan kebahagiaan untuk mama juga ya. Iya, gitu. Saya sangat senang dan sangat terinspirasi. Semoga kami ini bisa melakukan hal yang sama, yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih banyak untuk cerita dari awal sejarah, bahkan menjadi pelaku sejarah sampai dengan saat ini. Saya berdoa Tuhan terus memberkati mama berdua dalam tugas, dalam keluarga, umur panjang ya mama. Saya terima kasih banyak sudah punya hati yang mau melayani. Iya. Mungkin itu saja mama untuk saat ini. Terima kasih banyak untuk mama berdua sudah berbagi cerita tentang sejarah awal PPA yang kita kasih ini berdiri di dalam nama Tuhan. Terima kasih banyak. Jadi itu para ayah bunda, mentor tutor, berbincang-bincang kita yang cuma sebentar tapi yang sangat luar biasa. Demikian untuk hari ini. Sampai bertemu di bincang-bincang di omong-omong yang selanjutnya bersama kami di PPA IO 662 Pelangi Kasih. Teruslah menjadi pelangi yang memberi warna untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa para sahabat. Bye-bye.